Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahad Ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah atau Syarah Usul Iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai membahas yakni tentang arkanul Islam. Yang pertama yakni syahadatain, 2 kalimat syahadat. Fa insyaallah taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan rukun Islam yang berikutnya. Akan tapi sebelum kita masuk ke rukun Islam yang kedua, di sini kita akan membacakan poin beberapa buah atau beberapa faedah yang bisa kita petik setelah kita itu melaksanakan yakni rukun Islam yang pertama, yakni 2 kalimat syahadat. Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa min samarati syahadatil al-azimati tahrirul qalbi wa nafsi minarikki lil makhlukin wattibai li ghairil mursalin. Berkata penulis, yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa min samarati syahadatil azimah, dan termasuk sebagian dari samarat, yakni buah-buah dari syahadah persaksian yang agung ini 2 kalimat syahadat, syahadatain, adalah tahrirul qalbi, memerdekakan hati, wa nafsi, demikian juga jiwa. Jadi hati dan jiwa, minarikki, dari segala bentuk perbudakan, lil makhlukin, kepada makhluk. Ini di antara faedah yang bisa kita peroleh, yang bisa kita petik setelah kita
melaksanakan yakni syahadatain. Yang pertama adalah memerdekakan hati dan jiwa dari segala bentuk perbudakan kepada makhluk. Ini buah yang pertama. Apa artinya, ikhwan? Artinya kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk perbudakan kepada makhluk. Bukan maksudnya merdeka itu adalah bebas apa? Segalanya. Bukan itu maksudnya merdeka. Maksudnya merdeka yang sejati, di kemerdekaan yang hakiki, yang sejati, itu apabila seorang hamba, dia itu merdeka dari segala perbudakan kepada makhluk. Dengan kata lain, orang yang merdeka, sejati, hakiki, itu dia menjadi Abdullah, hambanya Allah. Dia hanya menghamba, hanya beribadah kepada Allah semata. Itu orang yang merdeka. Berarti kalau ada orang yang dia itu masih diperbudak oleh makhluk, maka sebetulnya dia bukan orang yang merdeka. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda apa? Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisoh. Ya, celaka, yakni hambanya dinar, uang emas, ya. Ta'isa Abdul Dirham, celaka, hambanya uang perak. Ta'isa Abdul Khamisoh, ya, celaka, penghamba pakaian. Maksudnya apa? Berarti maksudnya apa? Kehidupan harta dunia. Ya, dia menghamba kepada dunia. Meskipun bukan berarti dia menyembah-nyembah uang, ya. Ya, kalau sekarang uang rupiah, ya kan, atau dolar. Ya. Meskipun dia tidak menyembah-nyembah uang, rupiah, atau dolar, atau yang selainnya. Tetapi apa? Prakteknya apa? Dia menjadi budaknya dunia. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang menciptakan dirinya. Dia lebih apa? Lebih mementingkan kepada dunia. Berarti dia apa? Menjadi hambanya dunia. Nah, kalau orang telah melaksanakan rukun Islam yang pertama, ini mengucapkan syahadatain, maka dia akan memerdekakan hatinya dan jiwanya dari segala bentuk perbudakan kepada makhluk. Dia tidak menghamba kepada makhluk, tapi menghambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini apa? Kemerdekaan yang hakiki, yang sebenarnya. Jadi bukan berarti orang merdeka itu apa? Hidup semaunya, ya. Sebagaimana apa? Persangkaan orang. Ini yang pertama. Yang kedua, wattibai li ghairil mursalin.
Buah yang kedua, ini apa? Membebaskan hati dan jiwa dari mengikuti kepada selain para rasul, para utusan Allah. Itu buah yang kedua. Membebaskan hati dan jiwa dari segala bentuk mengikuti kepada selain para rasul. Jadi kalau ada orang ya toh, masih mengikut kepada selain para rasul, berarti apa? Dia belum menjadi orang yang merdeka. Siapapun dia, maksudnya di sini apa? Dalam perkara apa? Urusan akhirat ya, masalah agama ya. Gitu. Kalau masih ada orang yang mengikuti petunjuk selain para rasul, ya berarti dia belum menjadi orang yang merdeka. Ya, masih menyembah Tuhan-Tuhan ya, selain Allah dan mengikuti apa? Selain para rasul. Ya, siapa saja, baik itu mungkin gurunya, ya, pemimpinnya atau selainnya. Ya, ini apa? Ini beberapa sebagian dari buah persaksian yang agung tersebut. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan yakni rukun yang kedua. Al-ruknu as-sani, ya, rukun yang kedua. Ya ini apa? Wa iqamus shalat. Ya, kan yang pertama kan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang kedua wa iqamus shalat. Ya. Yang kedua wa amma iqamus sholati fahuwa at-ta'abudu lillahi ta'ala bi fi'liha ala wajhil istiqomati wa tamami fi awqatiha wa hayatiha. Apa maksud dari mendirikan sholat? Ini rukun Islam yang kedua, yakni apa? Wa iqamus sholat. Fahuwa, maka dia adalah at-ta'abudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi fi'liha, dengan mengerjakannya. Nya ini kembalinya kemana Pak? Sholat, ya, mengerjakan sholat ala wajhil istiqomah, secara apa? Secara istiqomah. Mana istiqomah, Pak? Terus menerus ya, continue, istimror. Ya. Istiqomah. Continue. Yang namanya sholat itu ibadah seumur hidup, ya toh? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai al-yakin, yakni kematian mendatangimu. Jadi bagaimanapun kondisi kita, ya wajib mengerjakan sholat, kan gitu kan? Nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk berbaring, ya toh? Nggak bisa berbaring dengan isyarat, ya toh? Nggak bisa isyarat, disolatkan, ya kata Pak Sugeng gitu. Oke. Jadi istiqomah terus menerus ya. Wat tamam, secara sempurna. Dalam hal apa? Fi auqatiha wa hayatiha. Sempurna dalam waktu-waktunya dan sempurna dalam hal hayahnya.
kaifiatnya, tata caranya. Ya, waktunya berarti apa? Ya pertama harus sudah masuk waktunya. Ya. Di awal waktu. Tidak boleh apa? Diakhirkan ya. Tidak boleh apalagi sampai keluar waktunya, kecuali apa? Kecuali udzur syar'i ya gitu kan. Ya dijamak terus terusnya gitu kan, jamak takhir. Ya. Waktunya harus sempurna. Tidak boleh mendahului kalau belum waktu sholat, belum dukhul, ya. Kata orang Jawa belum manjing, gitu. Gitu, Pak. Tahu kan manjing, Pak? Ya. Waktunya belum manjing, ya, sholatnya nggak sah. Kalau belum manjing, ya. Demikian juga, Pak, di awal waktu. Sebaik-baik sholat adalah di awal waktu, ya. Kecuali beberapa sholat, contohnya sholat apa? Sholat atamah, yakni sholat Isya. Itu pun apa? Itu pun nanti melihat maslahat juga ya. Nanti antum belajar dalam fikih ya. Itu. Tapi pada asalnya apa? Di awal waktu. Wa hayatiha. Demikian juga tata caranya, kaifiatnya. Ini harus sempurna. Itu maksudnya apa? Menegakkan sholat. Ya di sini apa? Di sini Rasulullah tidak mengatakan wa fi'lu sholat, mengerjakan sholat. Yang penting sholat, enggak. Tapi apa? Mendirikan sholat, menegakkan sholat. Bagaimana supaya sholat itu tegak, berdiri, ya. Enggak cuma apa? Enggak cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat, enggak. Tapi apa harus istiqomah, ya sempurna. Ya sempurna waktunya, demikian juga tata caranya, kaifiatnya ya. Ini ya sebagaimana apa? Satu Rasulullah SAW ya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Shallu, salatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian hei para sahabat melihatku dulu sholat. Itu kalau para sahabat bisa melihat langsung kan begitu kan? Ya, sampai apa? Sampai Rasulullah apa? Pernah apa? Sholat di atas mimbar ya. Di atas mimbar ya, di tangga 2. Terus nanti kalau turun gitu kan. Seperti itu ya. Biar apa? Biar bisa dilihat oleh para sahabat. Ya, kalau zaman sekarang jadi apa? Kita dengan membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana sifat sholat Nabi, ya, mulai dari takbir sampai salam, ya, ka'annaka taroh, ya, sebagaimana engkau melihatnya, ya, ini. Terus sekarang apa? Buah yang bisa kita petik apabila kita sudah mengerjakan mendirikan sholat. Wa min samaratihi insirahus sadri wa qurratul aini wan injizazu anil fahsai wal munkari. Dan diantara atau sebagian dari buah-buahnya, ini beliau tidak menyebutkan semuanya Pak, sebagian saja. Min itu memilih tabi'id, sebagian. Wa min samaratihi, dan sebagian dari buah-buahnya, yakni buah mendirikan sholat. Yang pertama, insirahus sadri. Ya. Lapangnya dada. Ya. Dada itu menjadi lapang gitu Pak. Jadi berapa meter Pak? Apa maksudnya lapang dada itu? Lego. Lapang dada. Ya. Sabar gitu ya. Lawannya apa Pak? Sempit dada. Ya. Sesek.
Bukan berarti sek napas, dadanya sepek. Maksudnya ya sesek. Ya. Lapang ya, nerima takdir itu lapang ya, sabar gitu ya. Jadi orang itu kalau mengerjakan sholat menjadi orang yang sabar. Ya. Dadanya itu lapang, jembar. Ya. Jembar dadane. Oh, jembar segarane sugih pangapura, Pak. Ini jembar dadane ya. Wa qurratul aini. Ya. Penyejuk mata, pandangan ya. Artinya apa? Jadi tenang. Ya, tenang gitu ya. Orang yang mengerjakan sholat, menegakkan sholat hatinya akan menjadi tenang. Yang ketiga di antara buahnya adalah wan zijaru anil fasai wal munkar. Wan zijaru anil fasai wal munkar. Ya ini apa? Apa di situ? Nahyi. Oh iya, baik. Ya. Kalau di situ wa nahyu anil fasai wal munkar. Bentar. Wan zizaru itu artinya tertolak. Ya, tertolak. Kalau ini berarti nahyu mencegah ya, menolak atau mencegah ya. Itu sedulur. Ya. Mencegah atau menolak dari perbuatan keji dan mungkar ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholata apa gimana bunyinya? Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya, Al-Ankabut itu ya. Baik. Itu apa? Beberapa buah dari mendirikan sholat ya. Ini bagi orang yang sudah benar-benar apa? Mendirikan sholat ya. Kalau belum ya berarti perlu dikoreksi lagi ya sholatnya ya. Seperti itu ya. Baik. Langsung sekarang yang ketiga. Wa amma ita'uz zakati fa huwa at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi badlil qadri al-wajibi fil amwali az-zakawiyati al-mustahiqqati. Yang ketiga, adapun mengeluarkan zakat atau memberikan zakat, dia artinya adalah yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengeluarkan ya kadar seukuran yang wajib ya dalam harta-harta yang wajib dizakati ya, diberikan kepada apa? Orang yang mustahik, yang berhak ya. Ya kalau zakat mah berarti 8 asnaf itu ya. Baik. Itu apa? Itu mengeluarkan zakat atau memberikan zakat. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencurahkan atau memberikan ya ukuran yang wajib. Jadi tidak semua harta ya, tapi apa? Ya harta-harta yang wajib dizakati itu pun apa? Biqadril wajib ya. Sudah ada apa ukurannya, yakni apabila mencapai nisab ya. Jadi tidak semua harta itu hanya harta-harta yang wajib dizakati. Demikian juga apa? Ukurannya juga tidak semuanya ya. Sudah mencapai nisab ya, kalau atau sudah 1 haul ya, 1 tahun ya, tahun Hijriyah ya. Wa min samaratihi tathhirun nafsi minal khuluqi ar-radhili ay al-bukhli wa saddu hajati al-islami wal muslimin. Wa min samaratihi, dan termasuk buah yang bisa kita petik apabila kita sudah mengeluarkan zakat, Pak. Ya kalau kita minimal zakat fitrah lah, Pak.
Ya, kalau belum mampu zakat mal, ya toh. Tatahiru nafsi minal khuluqi aradil. Al-bukhli. Ini apa? Mensucikan jiwa dari akhlak yang tercela atau yang rendahan. Maksudnya apa? Yani bakhil bin medit. Itu kan? Itu yang pertama. Jadi membersihkan jiwa dari akhlak yang jelek, yakni bakhil, bin medit, bin pelit. Ya toh? Yang kedua apa? Wasaddu hajatil Islam wal muslimin. Jadi memenuhi ya hajah kebutuhan orang Islam dan kaum muslimin. Ya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu sesi materi kita. Sekedar mengingatkan kembali karena kita pelajarannya banyak, ya toh. Jam kita cuma sedikit. Kita memang sengaja ya sarannya tidak terlalu panjang lebar. Nanti waktunya enggak cukup, pelajarannya enggak selesai ya. Taib. Taib demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah sesi materi. Kemudian masih ada waktu mungkin kurang lebih 10 menit. Kita lanjutkan sekarang ya. Membahas apa yang tadi kita baca mungkin dari sisi nahunya ataupun sorobnya ya. Kaidah sorob ataupun dari sorobnya. Antum udah sampai mana Pak? Al-ismu binadhari ila Udah selesai? Masya Allah, sudah selesai. Al-fi'lu. Al-fi'lu binadhari ila bunyatihi tahyir. Berarti sudah mu'rab sama beni. Berarti sudah mau i'rab no berarti? Ya. Ya, sudah sampai tahyir. Tinggal alamat-alamat. Terus setelah itu nanti i'rab. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, sudah lumayan ini. Langsung ya, kita mulai. Wa min samarati asyhadati al-azimah. Ya, pertanyaannya biasa ya, langsung dari sebelah kanan. Langsung nanti estafet ya. Jadi silahkan nanti antum lihat sampingnya, udah sampai mana. Wa min samarati. Pertanyaannya, samarati. Isim fi'il atau huruf? Isim. Apa tandanya? Thayyib. Antum Pak? Samarat. Ditinjau dari jumlahnya. Bilangannya. Sama apa Pak? Jamak. Jamak? Jamak taksir apa jamak muannas salim, Pak? Jamak muannas salim. Apa tandanya? Iya, baik. Samarot itu adalah jamak muannas salim. Selanjutnya Pak Sugeng, mufradnya apa, Pak? Mufrad. Apa artinya samarot tadi Pak? Buah-buah. Ya. Tadi buah-buah tadi jamak atau musanna Pak? Jamak. Lah kan buah-buah. Buahnya dua berarti. Buah-buah. Berarti apa mufradnya? Ya, samarotun. Ya, samarotun ya. Jamaknya samarot. Ya. Tak marbutannya dimanain? Antum Pak? Dibuang ya, kaidahnya ya antum ingat ya. Kalau diakhiri dengan tak marbutohnya dibuang dulu. Baru tambahi alif sama ta. Samarotun atau samarotin. Nanti ngikuti apa? Ngikuti i'rabnya. Baik, lanjut. Asyhadati. Antum ah?
Isim fi'il atau huruf? Antum? Asyhadati. Isim. Apa tandanya? Alif, lam. Baik. Antum, Pak? Di sini alif lam apa ini? Samsiah atau qamariyah? Asyhadati. Samsiah. Ya. Apa artinya samsiah? Apa artinya samsiah? Samsun. Nah, ya Samsun. Apa artinya Samsun? Nah, matahari ya. Asyamsiyah. Jadi apa? Masuk. Asyhadati. Kalau al-qamariyah ya, berarti apa? Alif lamnya dibaca. Al-qamariyah, asyamsiyah, ya itu udah namanya udah ketahuan itu. Ya. Kalau untuk membedakan apa? Syamsiyah sama qamariyah. Baik, lanjut. Itu mah asyhadati ditinjau dari jenisnya. Isim apa? Jenis. Mu'anas. Kenapa mu'anas? Ya, tak apa itu namanya? Tak marbutoh. Emang tak itu ada berapa toh? Apa? Tak ini sama marbutoh. Apa artinya marbutoh? Apa artinya marbutoh? Secara bahasa. Yang diikat. Marbutoh itu yang diikat. Ya. Berarti lawannya apa? Maftuhah, yang terbuka. Tak-taknis bukan, itu beda lagi. Tak marbutoh sama maftuhah, ya. Baik, selanjutnya al-azimati. Antum, siapa? Antum? Ya, antum apa? Ditinjau dari tarkibnya, penyusunannya. Sama apa? Tarkib. Oh, tarkib loh. Penyusunan. Mustaq. Kenapa mustaq? Sifat musabaha. Bismil fa'il ya. Sifat musabah bismil fa'il ya. Nanti bagi yang lupa silakan dibuka di buku Muhtarot. Kalau tidak salah halaman 29 kalau nggak salah lo ya. Ada yang bawa Muhtarot? Coba halaman 29 enggak? Saya cuma ya ngarang. Berapa? Oh iya, berarti betul berarti. Masih ingat berarti. Ya. Sifat musabah bismil fa'il. Antum al-azimah apa artinya? Yang agung. Ya, baik. Antum, lanjutnya. Al-azimah masih. Al-azimah itu berarti kan sifat musabah kan. Dia dari fi'il apa? Babnya apa, terus bab keberapa? Bab keberapa dulu? Biar antum gak keliru babnya. Bab itu pintu. Antum jangan sampai keliru salah pintu masuknya. Nanti antum digebuki uang nanti. Antum harap yang ngomah antum keliru yang ngomah bojone wong dia kan buki nanti. Jangan salah pintunya. Mana? Bab berapa dulu? Dari sulasi mujarad. Antum pilih. Biar nanti gak keliru wazannya, babnya. Bab berapa? Mana yang isim fa'ilnya itu sifat musabah bismil fa'il. Antum harus tahu. Bab berapa? Bab 6. Berarti bab apa? Bab 6? Fa'ula yaf ulu. Berarti fi'ilnya apa? Azuma ya. Iya, betul. Bab ke-6. Fa'ula yaf ulu. Bukan azuma ya. Bab ke-6. Azuma ya dumu. Hasuna ya sunu. Ya. Jadi di situ apa?
Mayoritas bab ke-6 itu apa? Fi'ilnya lazim, tidak butuh objek, sehingga apa? Isim fa'ilnya itu bukan ikut wazan fa'ilun, ya. Sifat musabah bismil fa'il. Ya, wazannya macam-macam, ya, sebagaimana antum dipelajari di halaman 29 itu, ya. Di antaranya ikut wazan fa'ilun, ya. Contohnya aldimun, gitu kan? Kenapa di sini kasih tak marbutoh? Siapa yang tahu? Meskipun antum belum nyampe, barangkali ada yang tahu. Ya, mensifati apa? Asyhada. Ya, aldimah. Jadi apa yang agung, ya. Lanjut. Saat tahrirul qalbi. Pertanyaannya, tahrir. Tahrir ini ditinjau dari tarkibnya, penyusunannya, isim apa? Ya. Harus dicari dulu. Ya, persiapan. Pas? Mustaq. Mustaq apa jamid? Mustaq. Kenapa mustaq? Mustaq apa jamid? Mustaq. Kenapa mustaq? Ya antum cari beberapa sama mustaq itu, ada enggak di situ? Apa isim fa'il, apa isim maf'ul, apa siagul mubalaghah, apa tadi sifat musabahah, atau isim marrah? Apa berarti? Jamid. Kenapa jamid? Masdar, ya gitu ya. Masdar. Bener masdar Pak? Bener masdar? Iya, bener masdar enggak? Bener. Dari fi'il apa? Nah, itu yang penting. Antum bilang masdar tapi disuruh nyari fi'ilnya, dicari. Apa? Harus apa lo antum ya? Dari aneh itu udah gini harusnya. Koneknya harus tahrir, kan ketahuan. Taf'il berarti apa? Apa? Enggak, fil madinya. Fil madinya. Lanjutnya? Antum fil madinya. Ikut wazan apa dulu? Ikut wazan apa dulu? Fa'ala, gitu ya, mantap gitu loh. Fa'ala, berarti apa fil madinya? Ayo. Harrara yuharriru tahriron, gitu loh, yang mantap gitu. Jangan ragu-ragu. Tahrir dari apa? Harrara yuharriru, fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, tif'alan, ada 4 masdarnya ya. Lanjut. Minariki. Ariki tadi apa artinya riki Pak Heru? Ya, perbudakan ya. Ariki itu perbudakan ya. Lanjut. Lil makhlukin. Pak Adi. Lil makhlukin. Al makhlukin, pertanyaannya ditinjau dari takyinnya, kejelasannya. Isim apa? Lil makhlukin. Apa Pak? Ma'rifat. Kenapa Pak ma'rifat Pak?
Apa? Iya betul, ada alif lamnya. Jadi situ apa asalnya? Li al makhlukin ya. Tapi kemudian apa? Dihilangkan, dimasukkan ya. Lil makhlukin. Baik. Lanjut antum Pak. Masih al makhlukin ditinjau dari jumlahnya atau bilangannya isim apa? Al makhlukin. Isim apa Pak? Jenengan? G. Hah? Mufrad. Jadi gini loh Pak. Antum minimal tahu dulu artinya. Artinya apa Pak? Al makhlukin loh Pak. Makhlukin. Apa Pak? Makhluk. Berarti isim musanna katanya. Makhluknya dua. Makhluk. Para makhluk. Biar enggak para makhluk ya kan. Berarti apa Pak namanya Pak? Iya, sama apa namanya? Sama apa? Mantep Pak. Sama apa Pak? Sama taksir. Apa artinya taksir Pak? Apa artinya taksir? Taksir itu juga masdar, ya kan? Apa fi'il madinya? Kassara yukassiru taksir. Mau mana kassara? Memecahkan. Berarti pecah. Ya, pecah dari mufradnya. Berbeda dari mufradnya itu namanya jamak taksir, ya toh? Mufradnya kitab, jamaknya kutub. Gitu kan? Rasul, jamaknya rusul. Pecah. Lah ini pecah enggak, Pak? Mufradnya apa mufradnya, Pak? Mufradnya apa mufradnya? Ya, intermezzo ini. Coba antum lanjut. Jamaah apa? Mudzakkar salim, Pak. Ya. Kan antum sering mendengar muslimuna, muslimina, ya kan? Nah, itu. Tandanya ya kan ada ya nun atau wau nun, ya. Mufradnya apa? Al makhluk ya, karena ini ma'rifat ada alif lamnya. Baik, lanjutnya wattibai. Nah, ini sudah belum ini ya? Ittiba sudah belum? Nah, lanjut aja. Li ghairil mursalin. Nah, ini aja. Al mursalin. Al mursalin ditinjau dari penyusunannya, tarkibnya. Siapa apa? Ustaz Ferry. Penyusunan. Ini udah harusnya ngelotok ya antum ya. Ulang-ulang terus. Mustaq. Kenapa mustaq? Enggak, kenapa mustaq? Berarti antum harus milih macam-macam mustaq. Apa isim fa'il, apa isim maf'ul itu. Alasannya. Kenapa, Ustaz? Mustaq? Lanjut. Ilham apa Iqbal itu? Dua-duanya pokoknya. Apa? Mustaq apa jamid? Mustaq apa jamid? Mustaq. Kenapa mustaq?
mursal. Mursalin ya kan? Apa berarti? Lanjut. Ya benar mustaq. Kenapa mustaq? Mah? Kenapa mustaq? Kenapa mustaq? Pas? Mah? Kenapa mustaq? Hah? Belum tahu? Antum Pak? Oh pas. Antum mah? Isim? Maf'ul. Betul. Mursal itu isim maf'ul. Dari fi'il apa ikhwan? Baik. Antum udah saya apa tasrifannya? Arsala yursilu irsalan mursilun mursalun arsil la sil mursalun mursalun ya mursal cah mursal bukan itu beda ini bahasa Arab kok. Mursal dari arsala, berarti kalau mursal berarti apa artinya? Arsala berarti arsala mengutus. Kalau mursal yang diutus ya, mursal itu sama dengan mab'us. Mab'usun sama mursal mab'usun. Ya, mursal. Ya, jadi kalau antum bingung mursalin, ya berarti antum harus tahu mufradnya dulu, mursal ya. Baik, lanjut. Sekarang ditinjau dari jumlahnya mursalin. Itu mah mudzakkar salim ya, mudzakkar salim. Apa tadi mufradnya? Mufradnya apa tadi mufradnya? Mufrad. Mufrad. Mufradnya apa? Mursal ya. Al mursal zamannya al mursalina ya. Musananya apa antum Musananya terakhir, musana. Al mursal. Musananya apa? Al mursalani au al mursalaini. Berarti apa artinya al mursalani? Ya, dua orang utusan atau dua orang yang diutus. Kalau mursalin ya, para rasul, para utusan ya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena sudah habis waktunya. Nggih, lupun Pak. Ini yang tadi nggih. Lil makhlukin. Nggih. Berarti apa perbudakan bebas merdeka hati dan jiwa dari perbudakan para makhluk. Hanya untuk segolongan makhluk. Ya makhluk itu kan selain dari Allah kan namanya makhluk Pak, yang diciptakan. Emang ada di dunia ini yang nggak diciptakan Allah? Ada nggak Pak? Enggak. Maksudnya gini, maksudnya makhluknya umum khusus gitu toh? Enggak. Kan semua yang ada di dunia ini kan semuanya makhluk. Kan umum berarti. Ya jadi memang lafadznya ma'rifat tertentu, tapi maksudnya umum. Ya kenapa? Ya semua yang disebutkan Allah itu kan namanya makhluk. Itu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Akhiru dan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka rabbi hamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.